Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Risiko Pasar Perusahaan Pembiayaan Syariah. Kelompok kami yang beranggotakan, Yosa Putra Salsabila NIM 1, 8, 5, 2, 3, 1, 2, 5, 6 dan Ratna Yuniarti NIM 1, 8, 5, 2, 3, 1, 2, 5, 8. Submateri yang akan kita bahas ada 4 bagian. Yang pertama definisi risiko pasar, yang kedua sumber risiko pasar, yang ketiga tujuan manajemen risiko pasar, dan yang terakhir penjelasan rinci penerapan manajemen risiko. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Sumber risiko pasar yaitu, yang pertama adalah risiko harga pasar saham, yakni risiko yang terlibat dalam perubahan harga investasi saham. 2. Risiko suku bunga, bersumber dari fluktuasi suku bunga karena faktor fundamental, seperti perubahan kebijakan moneter. 3. Risiko nilai tukar mata uang asing. 4. Risiko komoditas, risiko akibat perubahan harga komoditas seperti minyak mentah dan jagung. Tujuan manajemen risiko pasar. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Penjelasan rinci penerapan manajemen risiko, meliputi, yang pertama pengawasan aktif pengurus pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko pasar. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Pengawasan aktif pengurus atau pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, perusahaan harus menambahkan penerapan 1. Kewenangan dan tanggung jawab pengurus pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan manajemen risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko perusahaan secara keseluruhan. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan manajemen risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko perusahaan secara keseluruhan. Kemudian direksi harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko pasar, kecukupan sistem untuk mengukur risiko pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu. 2. Sumber daya manusia, SDM. Perusahaan memastikan kecukupan SDM untuk risiko pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 2 huruf B. 3. Organisasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Perusahaan memastikan kecukupan organisasi manajemen risiko bagi risiko pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 3.
kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko pasar. Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko untuk risiko pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, dalam setiap aspek perusahaan perlu menambahkan penerapan 1. Strategi manajemen risiko. 2. Tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite, dan toleransi risiko, risk tolerance. 3. Kebijakan dan prosedur. 4. Penetapan limit risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar, dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko pasar. Pada setiap proses tersebut, perusahaan harus menambahkan penerapan. 1. Identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan yang meliputi risiko suku bunga, nilai tukar, dan ekuitas. 2. Pengukuran risiko pasar. 3. Pengendalian risiko pasar. 4. Pemantauan risiko pasar. 5. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk risiko pasar, selain menerapkan pengendalian internal, perusahaan juga harus menerapkan 1. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan. 2. Penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan. 3. Perusahaan dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi trading dan melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional, risk taking function. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Bye-bye.